Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat para jamaah ngopinia dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Oke, untuk edisi hari Kamis malam Jumat ya tanggal berapa? Tanggal 31 Kang Tanggal Obe. 31 berarti bertepatan dengan malam tahun Malam baru tahun ya. baru ya. Ya, Waduh, betul luar sekali. biasa, masya Allah. Oke, semoga resolusi di tahun 2020 kemarin itu tercapai ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita membuka lagi resolusi di tahun 2021 ya. Semoga iman kita ditingkatkan lagi. Dan Semoga menjadi lebih baik lah Kang Obe ya. ya, amin, amin, amin. Semoga istiqomah ya semuanya. Istiqomah. Ya. Ada apa nih Kang Jon hari ini? Aduh Kang Obe, ini tuh sangat spesial sekali lagi nih Kang Obe. Masih spesial. Pakai lagi. Wah, jadi sangat spesial lagi. Oke. Soalnya apa Kang Obe nih? Kenapa Kang Jon? Kita kedatangan lagi Kang Ustadz dari channel YouTube Mata Batin Channel. Oh, Kang Ustadz, ya, oke, ya, Kita benar, masih benar. bakal ngebahas mata batin Kang Ya, Obe. kita lanjut ke Kita episode. lanjut. Pasti jamaah nih pada penasaran nih, apa yang akan dibahas yang masih berkaitan dengan mata batin. Oke, mungkin para jamaah ngopinia udah penasaran banget ya. Penasaran Udah pastinya Kang penasaran. Obe. Nah, Jangankan jamaah nih, saya juga penasaran sama Kang Obe Kang ya. Jon, saya juga penasaran. Jadi sebelum ke topik pembahasan, kita biasa ada ritual dulu dari kita ya. Silakan Kang Jon. Oke, para jamaah, seperti biasa, seduh kopimu, perhatikan sekitarmu. Saatnya kita mendengarkan Ngopi Nia. Minggu kemarin kan kita ngebahas mata batin ya. Ini ada salah satu jamaah yang nge-DM ke Oh saya. iya, ada yang masuk ya? Ya, ada yang masuk ke saya. Dia masih penasaran nih tentang mata batin. Kita tanya langsung ke Kang Ustadznya ya. Biar nggak penasaran gitu kan ya. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Obe, Kang Jon, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kang Ustadz. Sama saya juga alhamdulillah. Jadi begini Kang Ustadz ya. Ada salah satu jamaah yang nge-DM ke saya. Dia masih penasaran tentang mata batin yang kita bahas waktu hari Senin kemarin ya. Jadi dia bertanya, si mata batin itu kalau udah kebuka tuh lebih baik dimanfaatkan untuk apa gitu. Ya alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya bisa datang lagi ke sini. Tadi pertanyaannya, apakah ketika mata batin terbuka bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau untuk Ya, apa betul. saja? Ternyata memang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Salah satu diantaranya adalah yang paling mudah untuk diaplikasikan adalah pengobatan. Seperti itu, Kang Jon. Maksud dari pengobatan itu pengobatan yang seperti apa Kang? Nah, yang paling mudah adalah pengobatan melalui media air. Itu yang paling mudah. Tapi yang paling sederhananya lagi adalah bisa digunakan untuk mendeteksi hal-hal yang di luar nalar itu tadi, baik untuk masalah pengobatan diantaranya medis dan non medis. Jadi dengan dibukanya mata batin, otomatis si orang itu akan peka secara spiritual. Maka dia bisa diarahkan untuk dia bisa mendeteksi keberadaan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, salah satu diantaranya adalah mendeteksi keberadaan penyakit dalam tubuh seseorang, baik itu dia medis apa non medis gitu. Dan ada pula gejala-gejalanya gitu kalau terus dipelajari. Berarti terbukanya mata batin itu kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Iya, betul sekali. Jadi sangat banyak manfaatnya. Jadi bisa ibadah juga lah buat. Ya betul. Tadi dikatakan ada cara mendeteksi ya. Ya. Berarti itu mendeteksi gimana? Terus mendeteksi apa gitu?
Baik Kang Obe, jadi teknik atau cara mendeteksinya itu sangat mudah karena pada dasarnya energinya terbagi dua antara positif dan negatif atau yin dan yang lah seperti itu. Nah, yang negatif biasanya terasa panas kalau kita deteksi dengan telapak tangan yang diarahkan ke si objeknya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang positif dia akan terasa dingin gitu. Nah, itu paling sederhananya untuk mendeteksi sesuatu, katakanlah tubuh seseorang. Nah, itu Kang Ustadz bisa dirasakan gitu ya. Bisa dirasakan. Si wah ini medis nih. Ya. Apa ini non medis gitu. Nah, itu gimana seperti itu. ini? Nah, dengan cara si orang yang dibuka mata batin itu pertama ya katakanlah dia sudah mempelajari lebih lanjut lagi gitu ya tentang kepekaannya. Nah, dengan mengarahkan tangan yang sederhananya itu dengan mengarahkan telapak tangan ke objek, katakan tubuh seseorang untuk mendeteksi, maka si tangannya itu akan merasakan, kalau dia medis akan merasakan seperti kesemutan atau hawa-hawa dingin, seperti ada sentuhan es seperti itu. Nah, kalau misalkan dirasakan ada hawa panas di telapak tangan, maka dapat dipastikan bahwa dia mendeteksi non medis atau gangguan gaib di Tubuh tubuh pasien. pasien tersebut. Seperti itu Kang John, Kang Obe. Oke, jadi bisa bisa dibedakan ya Kang Bisa Jan ya? dibedakan ya. Medis sama non medis itu seperti itu. Ya, iya betul sekali. Oke, Kang Ustad, coba mungkin ada pengalaman pengobatan Kang Ustad yang pernah Kang Ustad lakukan gitu, biar para jamaah kita lebih paham gitu. Iya, mungkin ini jadi pengalaman saya ya, bukan dari cerita mata batin tadi. Ya nggak apa-apa. Jadi memang gini, kebetulan saya kan selain sibuk di channel mata batin yang saya kerjakan, saya juga seorang katakanlah praktisi pengobat juga. Jadi pengalaman saya dalam mendeteksi atau menggunakan kemampuan saya mendeteksi itu, salah satu di antaranya mengobati atau melakukan pengobatan dengan terapi air. Nah, bagaimana caranya? Biasanya si air itu saya bacakan doa, kemudian ditransfer dengan energi yang hasil dari pengolahan. Nah, ternyata kalau dibahas lebih luas lagi gitu Kang Obe. Ya, mungkin masalah energi itu kita bahas di episode lain gitu ya. Selanjutnya ya. Nah, Kang Ustadz, ada contoh apa ya, kalau bisa dibilang penyakit, bukan penyakit, apa ya, keluhan si pasien itu yang berhasil Kang Ustadz obati itu kira-kira seperti apa gitu? Iya, terima kasih Kang John. Memang ada satu kasus pasien yang memang unik ya. Jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah medis penyakitnya itu. Berupa apa? Berupa benjolan kelenjar. Dan memang saya punya salah satu pasien, dia punya benjolan yang diagnosa secara medis dia kelenjar gitu ya. Tumor gitu, di bukan? leher. Ya, semacam tumor. Kanker lah seperti itu ya. Cuman masih jinak. Dia kategorinya teroid atau kelenjar getah bening yang letaknya di leher yang udah segede telur angsa itu ya, udah gede itu, udah nggak bisa nengok ya. Posisinya ada di sebelah kiri. Nah, dia datang ke saya gitu. Dia datang ke saya, kemudian saya terapi dengan metode deteksi dulu yang tadi. Saya coba deteksi, saya arahkan ke pasien dan ternyata terasa ada kayak semutan dan hawa dingin. Nah, itu dipastikan medis. Nah, kemudian saya tanya, apakah sudah cek dokter? Katanya udah cek dokter, udah ini ada diagnosanya juga dia bawa. Nah, terus kenapa datang ke sini? Saya tanya dulu, terjadi dialog lah. Ya, katakan dia takut operasi karena kalau dokter kan harus operasi. Iya. Seperti itu. Dan biayanya juga besar Besar juga. Belum lagi waktu si operasinya bisa menunggu lama ya, antrinya ya. Iya, seperti itu Kang John. Nah, terus saya datang ke saya. Nah, dari situ saya coba
pelajari dulu melalui diagnosanya dan lakukan metode yang saya miliki. Nah, atas izin Allah, setelah dilakukan metode, kurun waktu cuman 10 detik, Kang John, benjolannya hilang otomatis. Hilang. Bisa seperti itu ya. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sih. Iya, langsung hilang. Hitungan 10 detik. 10 detik gitu. Luar biasa 10 detik. Luar biasa. Padahal itu kan si pasien itu mungkin ya berobat kemana-mana mungkin. Iya, udah betul. beberapa lama mungkin, cuman luar biasa sekali gitu. Ya mungkin kalau kita berobatnya ke dokter ya jalan satu-satunya operasi kan. Ya, jalan satu-satunya operasi. Tapi ini luar biasa sekali ilmu yang dari mata batin tadi. Ya kalau dipakai ke Kalau dipakai ke arah hal-hal yang positif hal gitu yang ya. positif ya betul. Luar biasa. Tapi mungkin Kang Ustadz juga nggak begitu mata batinnya terbuka dia langsung bisa ya. Mungkin ada Mungkin proses-proses, tahapan-tahapan yang yang Kang Ustadz lalui ya, gitu ya. betul. Sekali, Kang Ubay, Kang. Dan itu yang saya maksudkan tadi, orang yang sudah dibuka mata batinnya itu bisa melakukan hal yang sama. Itu Bisa, keuntungannya seperti itu, keuntungannya. dengan cara Dengan cara dia mempelajari metodenya. Karena memang orang yang sudah dibuka itu dia harus dibimbing untuk dia bisa menjadi manfaat ilmunya itu. Itu. Berarti Kang Jan, orang yang dibuka mata batinnya itu berarti harus dibimbing ke arah yang positif ya? cara yang positif ya supaya bisa bermanfaat lah ya. Iya, supaya bisa bermanfaat. Iya, betul sekali. Memang pada dasarnya seperti itu. Orang yang dibuka mata batin dia harus dalam bimbingan atau dalam pengawasan orang yang memiliki spiritual. Seperti itu. Takutnya salah jalan Kang Ustadz. Takutnya salah jalan. Seperti memang kasus yang apa namanya? Lawan dari mata batin yang dibuka positif, berarti ada yang negatif. Oh, ada juga seperti itu Kang? Ada yang negatifnya, yang dia itu menjadi madorot untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain, bahkan untuk kalangan makhluk-makhluk gaib di sekitar. Coba Kang Ustaz, yang negatif itu coba dijelaskan Kang Ustaz, seperti apa? Nih, yang negatif dari pembukaan mata batin, pertama dari segi psikologi orang tersebut dia akan tidak terkontrol, Terganggu lah ya. terganggu, tidak akan bisa fokus. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena terpengaruhi oleh makhluk-makhluk gaib sekitar. Apakah yang positif atau yang negatif, semuanya. Karena si orang yang sudah dibuka mata batinnya itu tidak punya saringan karena tidak ada yang membimbing, maka seolah dia memiliki satu kekuatan, padahal makhluk-makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuhnya dan mempengaruhi secara motorik otaknya. Seperti itu. Ada contoh lain nggak Kang Ustadz? Si mata batin itu sendiri digunakan ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, banyak sekali ya contoh-contohnya. Salah satu di antaranya adalah dia akan menggunakan kekuatannya itu untuk menjadi seorang yang bahwa dia itu bisa. Kalau kemarin dari episode 5 itu dibahas indigo, nah ini ada sambungannya. Jadi orang yang dibuka mata batin, katakanlah dia menjadi orang yang indigo atau memiliki kemampuan melihat. Gitu. Nah, si indigo ini atau orang yang dibuka mata batin ini, dia akan menjadi seorang yang seolah menjadi spiritual atau katakanlah dukun atau iya. paranormal yang negatif lah katakan gitu. Disitulah yang berbahaya itu dari segi negatifnya gitu. Seperti itu. Berarti Kang Obe, ini untuk para jamaah juga ya, mungkin ada rasa penasaran ingin mata batinnya dibuka ya. Sebelum mata batinnya dibuka mungkin kita harus mempertebal iman kita dulu Ya, Kang Obe biar betul. supaya tidak salah jalan Soalnya ya. kan Kang Jon, ilmu itu semuanya itu bagus sih Iya sebenarnya. seperti yang Kang Ustadz bilang Seperti minggu yang lalu Kang ya. Ustadz bilang. Cuman mungkin menggunakannya Nah, gimana kepada cara hal yang positif apa yang negatif ya. gimana cara kita menggunakannya itu? Menggunakannya. Ngopi dulu atau Kang Ustadz? Ini ada. Oh iya. Iya betul. Kopi Saya ya, seperti ya. biasa kopinya sama nog asin. Oh iya. Sama. Oke para jemaah,
Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, sekarang kita ngopi dulu. Gimana para jamaah, sudah pada ngopinya belum? Kebetulan Kang Jon, jadi ada Kang Ustadz, mumpung ada Kang Ustadz di Iya, sini betul, gitu betul kan. sekali, betul. Mungkin Kang Jon kemarin itu agak-agak lemes atau gimana gitu kan. Ya Kang Ustadz, nih kebetulan kan saya sendiri juga udah sekitar 2 minggu ini tulang punggung ini sakit gitu. Iya. Gimana ini bisa terdeteksi nggak oleh Kang Ustadz ini masalah ini apa medis apa non medisnya gitu? Iya, baik. Baik Kang Jon. Jadi gini, kebetulan kita praktekkan ya apa yang kita obrolin tadi, yaitu ilmu dari Pengobatan. dan rutin, yaitu pendeteksian. Nah, coba Kang Jon saya deteksi dulu ya. Coba posisikan Kang Jon menghadap ke saya. Ya, seperti itu. Jarak 1 meteran lah ya. Jarak 1 meter, karena kita itu mengobatinya tanpa sentuhan. Coba fokus ya. Kemudian tenangkan hati dengan beristighfar, supaya frekuensinya ketangkap sama saya. Apakah ini medis atau non medis di tubuh John ini ya, Kang Obe. Iya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, jadi kesimpulannya kalau dari kepala ya, medis, kelayangan, Iya betul sekali. kelayangan, rasa kelayangan gitu. Kemudian dada juga medis, masuk angin ya, kayak bengap gitu. Kemudian ke bawahnya lagi, ke lambungnya ada sedikit masalah. Jadi asam lambungnya agak naik. Kemudian ada pencernaan kurang bagus juga Kang John ini. BAB-nya kurang lancar kayaknya nih. Nah, itu secara segi medisnya. Nah, tapi ada sedikit non medisnya ini. Ada hawa-hawa ada terasa energi hawa-hawa panas. Saya merinding nih. Daerah pinggang ya. Daerah pinggang, ini efek dari, saya rasakan mungkin dari perjalanan arah ke, coba saya lihat lebih dalam lagi. Nah, ternyata Kang John ini jadi perjalanan ke arah selatan, ke arah selatan. Kakidul, lamun bahasa Sundana kakidul. Kidul. Ya, ke arah selatan berarti. Iya, Emang Kang Jon habis dari mana? Selatan. Ya rumah saya emang daerah selatan Kang Obe. Berarti benar. Iya. Iya. Nah, ini dari perjalanan ke arah rumah ada yang seperti gini. Gitu tuh. Jadi kayak disentuh gitu. Kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Kasibat gitu ya mungkin ya. Bukan Kang John. Jadi kayak ada yang lewat terus nyentuh gitu. Seperti itu. Nah, energinya dia nempel. Nah, dari yang kemarin saya pernah singgung ya. Karena ada gaib yang dia tidak masuk ke tubuh, tapi dia menanamkan energinya. Energinya aja ya. Energinya aja, karena pada dasarnya si goib itu menyerap energi. Kang John ini ditukar energinya, energi positif diambil, ditukar dengan energi negatifnya, gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya terasa sakit yang seolah sakitnya itu berbeda. Kalau difokus, ini kan bersatu antara medis dan non medis. Coba kalau difokus ke non medisnya, dari sakitnya itu terasa panas dan seolah ada yang mengikuti atau memantau terus, kayak seolah
cek bahasa Sunda nama si gaya nu ningalikeun wae. Oh, ada yang merhatiin berarti ya. Apakah seperti itu? Ya Kang Jon? betul sekali Kang Ustad. Tidak ada kerjasama di antara kita? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada rekayasa. Tidak Ya, emang ada benar lagi. sekali Kang Ustad. Di depan rumah saya itu kalau misalnya kan malam-malam saya suka nongkrongnya di luar ngerokok gitu ya. Kayak ada yang merhatiin gitu dari atas loteng rumah tetangga ya. Iya betul sekali dan boleh dikatakan makhluknya ya, boleh ya? Ya, Boleh ya? Boleh, Kang Kang Ustad. Iya betul. Di sini ada saya merasakan sekali dan sangat jelas sekali bahwa ada sosok laki-laki, cuman dia tidak gede, maksudnya tidak besar, dia tinggi jangkung, sudah tinggi jangkung, Ya, ya. udah tinggi jangkung. Hebat ya. Jadi maksudnya Tinggi gede gitu. nggak gede, Nggak dia gede. itu jangkung, Jadi jangkis lah ya. jangkis kayak Jangkung tiang nipis. listrik. Dia Oke. tingginya kalau saya lihat tingginya hampir sekitar kita 4 meter itu. Ya. Kang Jon. Saya juga sempat bilang juga kan sama Kang Obe, pada saat saya nongkrong di depan rumah malam-malam sambil ngopi gitu kan, di depan rumah saya tuh kayak ada yang merhatiin gitu Ustaz. Ya betul sekali. Tapi pas saya lihat nggak ada gitu sih, ya nggak ada Iya, apa-apa gitu Iya, maksudnya. nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak, yang saya bilang tadi, dia cuma menyimpan energinya dia, sehingga kalau kita fokus untuk melihat tidak bisa. Berarti itu Kang Ustad, itu mungkin golongan jin atau Nah itu disebut golongan jin, golongan jin. jin kasar seperti itu. Dia menjadikan madorot ke kita, berarti dia tidak baik. Artinya energinya negatif. Jadi Seperti gimana ini nasib saya Kang Ustaz? Nah, tenang Kang Jon. Yang penting sembuh. Nah, itu kan barusan mendeteksi ya, Ya, sekaligus mendiagnosa. Dan sudah dapatlah bahwa penyakitnya medis non medis. Nah, untuk medisnya nanti saya transferkan energi positifnya. Kemudian kalau yang Non-medis. non medisnya nanti ada prosesi kedua. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang coba apa yang dirasakan, yang paling dirasakan Kang Jon saat ini? Kalau masalah kepala emang ya tadi pas kesini juga saya sempat bilang sama Kang Obe. Jadi Kelayangan ya? ya kayak yang mau sakit tapi kita masih bisa ngehandle gitu Kang Ustaz ya. Kelayangan ya. Cuman yang paling menonjol dari apa namanya? Ya yang saya rasakan gitu ya. Yang sekarang Yang- paling dirasakan Paling dirasakan ya ini daerah pinggang, si pinggang ini pinggang Kang Ustaz. belakang Ya, kalau misalnya posisi duduk saya tegak sakit. itu berasa. Berasa. Kayak ada yang ngeganjal. Iya. Nah, oke, Kang Jon, langsung aja eksekusi ya. Coba Kang Jon tempelkan tangan kanan Kang Jon di bagian sakit di belakang. Ya seperti itu. Kemudian pejamkan mata dan fokus ke bagian itu yang sakit. Ini ada sesuatu yang mengganjal dan saya akan keluarkan saat ini juga. Mungkin jamaah yang di luar sana yang bisa atau yang peka mata batin akan terlihat apa yang keluar nanti dari punggungnya Kang Jon ini. Seperti itu. Ya Kang Obe. Oke. Coba ya konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Jon baca takbir 7 kali Kang Jon. Bismillah. Coba Kang Jon dirasain dulu. Udah enteng enggak? Gimana Kang Jon? Saya tidak bisa berkata-kata Kang Obe. Bentar. Ini beneran ini mah ini. Coba dirasakan hilang nggak pinggangnya? Jangan sampai hilang. Jangan itu, sampai Kang hilang Ustad. nanti nggak bisa goyang Kang Ustaz. Nah, ini benar Kang Obe. Gimana Kang Jon? Enggak, ini soalnya Kang Ustad, saya itu merasa kasihan banget ini sama Kang Jon, soalnya udah 2 minggu itu dia. Waduh, 2 minggu ya. 2 minggu. Ini udah agak enteng kayak Ustaz ya. ringan Tadi ya, terasa ringan. Ya. Terasa Emang- ada yang keluar nggak tadi? Saya kurang merasakan ada yang keluar. Cuman yang saya rasain sekarang nih, kalau saya tegak nih,
enak. Sudah tidak sakit seperti yang pertama, tapi Iya. emang agak masih ada apa namanya, Iya. bukan sakit ya, Itulah sakitnya udah nggak sing ada sereset. ya, tapi ya sisa-sisanya lah Iya betul, masih sisa-sisanya. ada. Coba mau disempurnakan nggak Kang Jon? Tentu saja tuh Kang Ustaz. Mau banget ya. Oke Kang Jon, sekali lagi. Tempelkan lagi tangan kanannya di belakang. Kemudian baca Al-Fatihah 1 kali. Mohon kesembuhan sama Allah. Saya akan sempurnakan kesembuhannya atas izin Allah, baik medis maupun non medis. Dadanya yang terasa engap, sesak, kemudian kepala kelayangan, pundak terasa berat, kemudian asam lambungnya agak tinggi. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah, dengan kekuatan energi dan doa yang ditransferkan. Oke, baca Al-Fatihah 1 kali Kang Jon. Coba dirasakan lagi keseluruhan badan. Alhamdulillah Kang Ustaz. Subhanallah ya. Subhanallah. Masya Allah. Pinggang saya aman nih, bisa goyang lagi ngobe ini mah. Alhamdulillah. Bukan sulap bukan sihir, tidak ada kerjasama di Alhamdulillah. antara Ya kita. beneran ini. Apa namanya, yang dirasakan juga barusan baru dikatakan gitu ya. Jadi tidak ada perencanaan atau apapun. Alhamdulillah Kang Ustaz. Gimana saya sekarang mau interview dulu Kang Jon ini. Ya, coba Kang Obe ditanya-tanya Gimana Kang Jon? sesudah dan sebelumnya gitu Kang Obe. Ini Saya mau ngopi dulu. Kang Obe ya. Badan saya alhamdulillah ini udah, pinggang ini udah nggak berasa apa-apa Kang Obe. nggak udah berasa normal sama aja, sekali. ya. Badan berasa, kalau bahasa Sundanya mah cenghar ya. Cuman ini yang tersisa di saya merinding ini nggak bisa Merinding dan ada keringat-keringat Iya, ya. betul. Nah, betul Sama. sekali. Itu udah normal lagi. Jadi dia energinya kembali normal. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Ustaz, terima kasih Kang Ustaz. Oke, Alhamdulillah. jadi barusan buat para jamaah ya, barusan Kang Ustadz lagi melakukan pengobatan secara ilmu yang Kang Ustadz miliki. Coba dicek tarik napas Kang Jan. Tarik napas panjang, kemudian tiupkan. Kemudian tarik napas dari hidung panjang. Kemudian keluarkan dari hidung, habiskan. Terasa enak nggak di dada? Enak, Enteng. enteng semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Luar biasa untuk episode malam ini. Aduh, Kang Obe, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi ini Kang Obe. Aduh. tapi saya juga ngerasain merindingnya mah ada. Ya, gitu. itu. Mungkin aura dari studio ini ya. Ya, memang studio ini dari minggu Betul apa sekali. dari Senin kemarin juga udah. Gini, jadi barusan saya pas ngeluarin energinya itu, ternyata si makhluknya dia datang. Oh, ada. Datang. Apa mau dihadirkan? Apa mau diajak komunikasi seperti kemarin ya? Enggak, soalnya kan itu dari golongan jin gitu kan. Iya. Dari golongan jin pasti beraura, pasti berenergi negatif. ya, Negatif Kang Ustadz. seperti itu. Ya, Tapi itu memang. kalau misalkan dihadirkan ke studio ini, apa nggak bakalan ada dampak yang gimana betul, gitu? betul. Sebetulnya memang besar sekali ya dampaknya, baik menghadirkan yang positif atau yang negatif dari golongan bangsa jin. Cuman dengan satu keilmuan untuk mengklarifikasi setiap permasalahan itu bisa dilakukan. Tapi untuk keamanan, saya akan coba untuk menghadirkan jarak jauh. Oh, jadi jarak jauh Ya, saja. cuman nanti bakal ditanya-tanya sama saya maksud dan tujuan dia itu apa. Dan kalau bisa kita suruh dia pergi aja dari tempat dia yang sering terlihat itu tadi Iya, Kang Jon. iya, betul sekali Kang Ustaz. Seperti itu ya. Iya. Ya, kalau gitu setuju banget ya. Ya, Kang. itu setuju banget. Soalnya Kang Jon. orang rumah juga mungkin ya ada ke bawah-bawah juga Kang Ustaz. Dan ini dia udah lama di situ nih ternyata ya. Dan ada sebagian anggota ya, di rumah itu yang dia sakitnya itu tiba-tiba gitu. Sekitar 2 minggu ke belakang lah ada yang sakit. Iya, benar, Kang Ustaz. Nah itu dari situ.
Terus dia dibawa ke dokter, lama sembuhnya karena ada non medisnya dari situ gitu. Seperti itu. Ya betul sekali Kang Ustadz. Kebetulan kan ibu mertua tuh ya udah sekitar seminggu apa 2 minggu gitu emang lagi sakit gitu. Lagi sakit ya. Ya udah ke dokter juga dia masih aja ada keluhan gitu bahwa di badannya emang masih kurang enak gitu, belum Iya. kembali lagi normal. Dan kalau dideteksi secara batin hampir sama, rasa sakitnya itu seperti ini, seperti tadi, hampir Iya. sama. Kebanyakan di pinggang. Gejalanya sama. ya. Kebanyakan dia terasanya di tulang punggung dari tengkuk sampai tulang ekor. Ya, Rasanya seperti itu. Oke Kang Ustadz, alhamdulillah ya pengobatan udah dilakukan. Kang John juga mungkin sekarang udah agak enakan ya. seger, Kang Obe, saya, Kang Udah Obe. seger. Wajah- wajahnya juga lihat. Karisma juga muncul lagi gitu. Tapi Kang Ustadz, ketihan lagi. Tapi Kang Ustadz untuk apa? Untuk kasus Kang John ini gitu. Mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan biar terhindar dari energi negatif itu tadi gitu. Kang Ustadz. Iya. Cuma ada tips-tips untuk kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib yang negatif seperti itu. Pertama kita pertebal keimanan, gitu ya. Itu yang pertama, yang modal dasar. Kita pertebal keimanan, kemudian kita laksanakan ibadah terus menerus. Artinya jangan sampai kendor. Jadi terus dekatkan hati kita dengan Allah dengan cara kita berzikir, menyebut asma-Nya. Nah, secara otomatis Allah melindungi kita dengan nur ilahi. Kenapa? Karena orang yang berzikir itu bersinar. Badannya itu bersinar dan mengeluarkan hawa panas untuk makhluk-makhluk. Seperti itu. Paling sederhananya seperti itu. Banyak mengingat Allah, zikrullah. Allah firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Ila bizikrillahi tatmainu qulub." Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Nah, ketika hati tenang, maka energi positif itu berkumpul sehingga badan kita secara nur ilahi terbentengi. Secara otomatis terbentengi. Seperti telur bulat, kita ada di tengahnya. Benar-benar terbentengi kalau kita ingat terus sama Allah. Seperti itu, Kang Obe. Jadi ya istilahnya ada pelindung ya. Pelindungnya. Oke, buat para jamaah ya. Itulah tadi kemampuan dari mata batin itu sendiri dan Mata batin yang mungkin disalurkan ke hal yang positif ya. disalurkan Contohnya dengan seperti hal yang itu bisa positif. digunakan untuk pengobatan yang seperti tadi Pak Ustadz contohkan, ya. Iya, Kang Jon. Dan alhasil berhasil ya Kang Jon ya. Iya, dengan izin Allah, alhamdulillah berhasil. Berarti luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali Kang mata Obe. batin. Jadi mungkin Kang Obe ya, kan tadi Pak Ustadz juga udah bilang salah satunya si mata batin ini bisa digunakan untuk pengobatan ya. Terus dari si pernyataan tadi Kang Ustadz kan waktu saya dibuang energi negatifnya, kan dia sempat menyinggung bahwa si makhluk yang tadi itu dibersihkan lah istilahnya, dibuang dari tempatnya ya. Mungkin ini juga bisa berguna ini lebih ke arah yang untuk membersihkan rumah-rumah yang mengalami gangguan energi negatif, rumah berhantu lah kalau istilah ininya mah ya. Nah, mungkin buat minggu depan nih kita tanyain bagaimana si mata batin tersebut digunakan untuk mengusir makhluk-makhluk yang ada di rumah yang mengganggu gitu lah. Ya. Bentar kita tanyain dulu, berarti tapi bentar dulu, ini Kang Ustadznya sibuk nggak ya kira-kira gitu kan? Sibuk nggak sibuk kita angkut aja ke sini, kita culik lagi. Oke, terima kasih Kang Ustadz ya untuk kehadirannya di episode kali ini ya. Episode kali ini berarti udah 2 episode nih Kang Ustadz ya. Udah 2 episode dan alhamdulillah Kang Ustadz bisa hadir terus gitu ya. Ya, alhamdulillah, doakan saya sehat selalu. Amin. Oke, buat Kang Ustadz sebelum kita tutup podcast kita ini, mungkin ada 1 atau 2 patah kata lagi untuk para jamaah yang bermanfaat gitu.
Ya baik, terima kasih Kang Obe, Kang Jan. Merujuk dari firman Allah ya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia, tugasnya adalah untuk beribadah. Jadi jamaah sekalian, kita tidak usah takut dengan yang namanya makhluk-makhluk gaib, karena pada dasarnya ketika kita dekat dengan Allah, maka rasa takut kita itu akan hilang, dan makhluk gaib pun tidak akan berani untuk mendekati kita, sehingga badan kita akan sehat, tidak akan terkena penyakit medis ataupun non medis, karena pada dasarnya setiap penyakit medis diawali dengan non medis, yaitu dengan kekuatan makhluk-makhluk gaib, bahkan dari pola pikir negatif kita. Nah, ketika kita dekat dengan Allah dan terus mempertebal iman kita dengan beribadah, maka energi positif itu ada dalam diri kita, sehingga badan kita sehat walafiat gitu. Dan mungkin metode-metode atau hasil dari pembukaan mata batin ini setelah ditelaah oleh jamaah sekalian, maka mungkin bisa dimengerti bagaimana cara untuk memproteksi diri kita masing-masing di sana. Seperti itu Kang Obe, Kang Jan. Oke, terima kasih Kang Ustadz ya untuk wejangan-wejangan yang bisa kami serap ya Kang Ustadz. Ya, alhamdulillah. Oke, buat para jamaah terima kasih banyak. Mungkin episode kali ini cukup kita tutup dulu sampai di Kita sini tutup ya aja, Kang Kang Obe Jan. ya. Dan tunggu nih episode selanjutnya, kita bakal ngebahas tentang mata batin yang digunakan untuk membersihkan rumah ya. Rumah yang berenergi berenergi negatif. negatif. Oke, udah seru ya. Seru sekali ini Seru mah sekali. pasti. Oke, terima kasih banyak buat para jemaah Ngopini ya. Terima kasih udah mendengarkan. Dan buat Kang Ustadz, terima kasih banyak buat kehadirannya ke sini ke studio kita ini. Iya, sama-sama Kang Obe. Dan kita tutup. Saya Obe. Saya John. Saya Kang Ustadz dari Mata Batin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.